Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, jadi di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua tentang apa itu TRO dan apa gunanya dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita bahas ke intinya, perkenalkan, nama saya Nugroho Wisnu Murti. Teman-teman bisa panggil saya Wisnu. Saya mahasiswa dari Amik Dian Cipta Cendikia, cabang Pringsewu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Oke, jadi TRO ini singkatan dari teknik riset operasional. Oke, jadi apa sih pentingnya TRO ini atau teknik riset operasional dalam kehidupan kita? Oke, jadi biar kita bisa memahami lebih dalam tentang TRO, kita coba bahas studi kasus dulu. Contohnya gini, misalnya di suatu perusahaan ya, itu kan biasanya dibagi ke dalam beberapa bagian-bagian atau departemen tuh. Misalnya ada di departemen pemasaran, terus ada departemen produksi, ada lagi misalnya departemen desain, office, terus ada lagi distribusi itu kan, dan seterusnya. Masih ada banyak lagi ya. Ini di setiap perusahaan biasanya departemennya beda-beda. Oke, nah coba kita akan coba soroti di bagian office dan desain. Nah, di sini nih, dua ini nih. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ya, ini salah satu contoh kasus saja teman-teman. Jadi pertanyaannya itu apakah spek PC atau komputer ya yang digunakan oleh karyawan kantor yang ada di dua departemen ini, departemen ini memiliki spek yang sama. Nah, oke, biasanya kan setiap bagian atau departemen itu kalau kerja itu, kalau di zaman sekarang itu kan pakai PC tuh. Nah, sekarang pertanyaannya itu apakah PC yang digunakan oleh karyawan di departemen desain itu sama dengan karyawan yang ada di departemen office? Nah, jawabannya itu tentu tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena karyawan-karyawan yang di bagian office ini itu dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari biasanya yang mereka gunakan apa sih aplikasinya? Mungkin ya lebih banyak itu mereka akan menggunakan aplikasi office ya, seperti Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi pendukung lain seperti contohnya kayak web browser. Oke. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini itu dalam menjalankannya itu kita nggak butuh spek komputer yang terlalu tinggi, dia cukup dengan spek ya mungkin di harga 2 jutaan aja. Aplikasi-aplikasi ini udah jalan dia. Speknya contohnya kayak misalnya prosesornya tuh, CPU-nya tuh Celeron misalnya, dual core kan, RAM 4 GB, HD hard disk atau SSD,
500 atau 128. Nah ini udah jalan ini PC-PC seperti ini nih di rentang harga 2 juta aja mereka udah dapat gitu. Nah beda dengan yang ada di bagian desain. Oke, saya ambil contoh ya, desain. Nah di bagian desain itu karyawannya itu dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu mereka menggunakan contohnya Photoshop, Corel. Nah ini biasanya digunakan untuk membuat desain pemasaran ya, contohnya kayak di banner-banner yang ada di sosial media itu kan biasanya pakai aplikasi dua ini atau Adobe Illustrator. Biasanya juga di bagian desain itu mereka ngedit video untuk promosi itu. Nah biasanya aplikasi yang digunakan itu Adobe Premiere Pro biasanya, atau DaVinci bisa juga, dan seterusnya. Nah ini aplikasi-aplikasi ini itu untuk mengoperasikannya itu butuh spek komputer yang tinggi dia. Nah spek komputer yang tinggi kayak apa? Contohnya nih, CPU nya minimal mungkin Core i5 itu, VGA nya pakai Nvidia ya, pakai Nvidia. Kemudian atau AMD juga bisa biasanya sih, kalau yang bagus untuk ngedit Nvidia biasanya untuk video editing dan segala macam. RAM itu paling enggak minimal itu paling minimal 8 GB, kalau lebih bagus lagi 16 GB. Nah coba kita perhatikan spek komputer yang di sini tuh tinggi-tinggi semua kan. Nah ini kalau di total paling enggak satu PC itu harganya sekitar 10 jutaan ke atas. Nah, tinggi banget kan. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa PC yang ada di departemen Office itu berbeda dengan PC yang ada di departemen desain. Jadi sesuai dengan kebutuhan kerjanya, pakai aplikasi apa dan kerjanya ngapain aja. Nah jadi bos yang bijak ya itu jangan sampai mukul rata semua PC. Ini speknya ya, mukul rata semua PC. Kalau semua departemen itu harus pakai PC yang sama, itu nggak boleh. Soalnya kenapa? Kalau speknya terlalu rendah itu mungkin jalan untuk yang bagian departemen Office, tapi kalau misalnya dikasih ke departemen desain itu tentu aja mereka dalam mengerjakan sehari-hari nge-lag gitu biasanya, karena speknya itu terlalu rendah, nggak bisa, jangan pun nge-lag, mungkin aplikasinya aja nggak bisa dibuka. jadi gitu ya teman-teman. Dan gitu juga sebaliknya, kalau misalnya PC nya itu terlalu tinggi, dipukul rata semua spek tinggi semua di departemen desain oke aja, tapi kalau di departemen Office itu terlalu berlebihan. Nah itu yang jadi kendala utama juga adalah di PC di departemen desain itu kan speknya tinggi semua tuh. Nah ini konsumsi dayanya juga tinggi, dia listrik tinggi juga, dia semakin tinggi spek konsumsi listriknya semakin tinggi. Nah kalau yang di Office ini dengan spek kayak gini aja ini nggak perlu listrik, yang tinggi, listrik yang darat cukup. Nah itu jadi selain uang juga mubazir, kalau misalnya dipukul rata tinggi semua listriknya juga mubazir. Jadi bos yang bijak itu harus mempertimbangkan apa kebutuhan kerja si karyawan, lalu tentukan
spek yang tepat untuk mereka gunakan itu seperti apa. Nah itu, jadi semua ini itu adalah TRU. Nah inilah fungsional TRU. Jadi apa itu TRU? Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk digunakan pada tempat yang tepat. Terus ada lagi waktu yang tepat. Terus ada lagi ukuran yang tepat. Oke, tempat yang tepat, waktu yang tepat, ukuran yang tepat, supaya modal yang ini saya kecilin tadi. Yang digunakan seminimal mungkin atau semurah mungkin tetapi dapat menghasilkan produk kualitas tinggi. Nah jadi ini TRU teman-teman semua. Nah jadi gitu ya, jadi ini adalah TRU. Jadi ini sebenarnya pembahasan TRU yang saya pahami. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang jomplang, mungkin nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar, kita perbaiki bareng-bareng ya teman-teman semua. Oke, jadi ini aja video tentang teknik riset operasional atau pembahasan TRU. Ini masih sedikit, sebenarnya masih banyak banget yang bisa dibahas tentang TRU, tapi saya bahas sedikit dulu tentang apa sih TRU dan apa gunanya dalam TRU. Oke, jadi itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.